Victory mungkin menang misalnya. Dua-duanya yang angkat tangan pakai kacamata. Wah, itu sudah. Baik, dengan namanya siapa? Terus jawabannya? Ya, perkenalkan nama saya Chris. Cuco Am ya jawabannya. Oh, Cuco M, ya. Oke, kita kasih hadiah. Kita bagi hadiah, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ajos yang
tadi sudah dikasih tahu ibu adalah antimo. Bener apa enggak? Benar. Bener disawak sendiri tuh tadi ya. Bener. Oke, selamat ya kak ya. Iya. Selain antimo bisa dikonsumsi atau dipakai oleh orang dewasa atau remaja. Terima kasih. Oke. Silakan Bu. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya dek. Ada 200 karena harapan PT Wapros memang masyarakat Indonesia sehat. Oke. Dan untuk yang lainnya silahkan googling. Karena Ibu Ivana juga nggak hafal. Karena 250 nanti satu persatu disampaikan. Habis waktunya ya. Oke, ya udah kalau gitu dapat hadiah dari Bu Ivana, silakan. Selamat ya. Saya Diajeng dari kelas 11 IPS. Hai Diajeng. Saya bertanya kepada Bapak Adi yang Jadi kan sempat bilang kalau ada yang buat vaksin juga, tapi kan ada yang buat anak-anak sama orang dewasa. Oke. Kalau buat dewasa itu apa aja sih yang bisa kita gunakan di usia remaja ini? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal vaksin nih Pak, biasanya itu kan taunya anak kecil di vaksinnya hepatitis, BCG, apalah. Kalau buat dewasa itu selain COVID ya Pak. Oke. Apakah udah lewat itu? Ya. Itu apakah vaksin yang lain yang bisa dikonsumsi oleh para dewasa? Oke. Silakan. Untuk vaksin yang untuk usia remaja ya sampai dewasa. Jadi yang pertama itu kita punya vaksin influenza. Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kita daripada 5 hari harus berpusing ria, harus sakit kepala, harus diam di rumah, nggak bisa main. Cukup disuntik Flubio, vaksin influenza kita itu bisa dapat proteksi setahun ke depan. Jadi yang harusnya gejalanya sampai batuk-batuk, pusing, kayak mau meriang itu dikurangin sampai mungkin bisa nggak kena sama sekali atau kena tapi sebentar aja. Cuman 1 hari 2 hari kita udah bisa aktivitas berat lagi. Lalu yang kedua kita juga sebenarnya ada untuk yang hepatitis B. Itu pencegahan untuk usia yang lebih tua. Selain hepatitis B itu ada yang untuk anak-anak, yang untuk para calon ibu, calon orang tua di sini dan mungkin yang udah orang tua itu ada yang untuk anak. Tapi juga ada yang untuk dewasa, untuk yang dosis lebih besar. Itu kalau nggak salah 10 mili seingat saya. Nah, lalu ada juga kita varicella cacar air, tahu? Oke, jadi daripada teman-teman harus gatal-gatal, harus diam di rumah lebih lama lagi ya, 2 minggu itu kan ya. Dewasa itu masih bisa kena cacar air Pak Adi? Ya, ternyata pas saya kerja di Bio Farma ternyata bisa. Oh, oke. Waktu kecilnya dia nggak pernah kena, waktu besarnya dia Pas kena. lagi, Ya. ini mungkin stamina badannya lagi turun. Betul, stamina badan lagi turun, dan gitulah ini penyembuhannya. Jadi Oke. daripada itu mendingan kita divaksin sekali ya. Di inilah ya, Injek ya? diinjek sekali, tapi perlindungannya itu lebih lama. Oke. Varicella biasanya lebih awet atau cacar air lebih awet. Oke. Terus mungkin kalau untuk dewasa lagi tadi COVID juga lah ya. Lihat bonusnya. Oke. Jadi kita kita tuh waktu dari muda mungkin kena virusnya. Udah gitu nanti dia baru mulai bergejala tuh sekitar 15 tahun kemudian. Oke. Jadi kita kenanya waktu sekarang waktu muda, waktu udah mungkin udah jadi ibu, atau udah orang dewasa kita baru kena. Sehat terus kalau ngedampingin beliau mah karena capek tidak makan emang jadi kan ya bapaknya sih makannya larut belalang terus bilang ya Henry Sapari. Oh iya. Oh Bu Henry Sapari ini di sini. Alumni sini ya. Kemarin jadi ketua. Dulu kan pernah jadi komisarisnya Telkom. Betul. Ya. Terus kemarin 5 tahun jadi ketua alumni di sini. beliau. Saya pernah ngedampingin ke Jogja, UGM. Oh, acara jadi beliau.
saya mana Surabaya Pak? Surabaya. Nonton bola dulu. Oh gitu. Tadi malam langsung ke sini nyampe jam 2 pagi lah. Saya Surabaya Pak. Di rapat Telkom Pak. Oh. Rapat Telkom lagi di sini. Saya komisaris jadi tadi Telkom rapat. Tapi ada potensi masuk kan Pak, kita tinggal terbaik. Korea kalah. Korea kalah. Kalah. Lagi. Hah? Lagi ada si Meksiko lawan New Zealand. Itu juga sama. Kalah. Nggak tahu. Oh dia, lawannya kan New Zealand. Kalau kalah tuh, Kita bisa masuk. ya. Sipil Pak dia tahu. Katanya memang tidak banyak. Kebetulan yang pakai seperti gimana loh? Memang milik dasar dia. Tidak. Boleh sekali lagi minta tepuk tangan yang meriah untuk tari Blate. Wah, luar biasa. Perlu kami informasikan untuk Kim ada yang besar dan juga menggambarkan sosok perempuan yang cantik, ramah dan rendah hati. Selain itu, tarian ini juga merupakan awal kemunculan tarian-tarian pembuka dalam kesenian
kesenian Blantik yang gerakannya memberikan kebahagiaan sekaligus menghibur. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tari Blantik dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. SMA Negeri 3 Yogyakarta, senang sekali bersama saya Risma Salim pada kesempatan kali ini dapat hadir di tengah Anda semuanya untuk memandu jalannya rangkaian acara pada hari ini. Dan sebelum kita menginjak pada agenda-agenda acara berikutnya, pada kesempatan kali ini Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Yogyakarta, Dr. Kusworo SPD MHum beserta jajaran. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir juga bersama kita perwakilan dari perusahaan-perusahaan BUMN yang telah berkenan untuk mensupport dan memberikan dedikasi totalnya pada kesempatan kali ini. Perwakilan dari Telkomsel, mana suaranya? Dari Pupuk Indonesia, terima kasih banyak. Berikutnya dari Jasa Raharja, dari Bio Farma, dari Kimia Farma, dari Makros, terima kasih. Luar biasa. Dan tentunya kali ini mau gimana pun kita harus menyapa yang sudah hadir dan paling banyak di audiensnya. SMA Negeri 3 Yogyakarta, mana suaranya? Asik banget ya, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, Bapak dan juga Ibu segenap tamu undangan, sebelum kita menuju kepada acara, kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Atau opening speech yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 3 Yogyakarta kepada Dr. Kusworo SPD MHum. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian BUMN, Bapak-bapak dan Ibu perwakilan dari BUMN yang sudah hadir pada siang hari ini, Ibu Rini dari Balai Piknik Kota Yogyakarta, dan juga perwakilan dari Dipora, dan juga Mas Tri selaku Ketua KBA SMA 3 Yogyakarta, dan anak-anakku sekalian, dan juga Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada siang hari ini kita betul-betul berbahagia karena bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kementerian BUMN yang sudah menunjuk SMA 3 sebagai tempat untuk kegiatan BUMN mengajar. Ini suatu kesempatan yang luar biasa dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Arya yang sudah meluangkan waktu yang begitu sibuk ini di tengah-tengah memonitor kegiatan kompetisi U17. Beliau memonitor kegiatan U17 dan masih sempat hadir di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan bahwa SMA Negeri 3 Yogyakarta merupakan sekolah yang kedua Pak Arya. Di SMA 3 ini angkatan yang terakhir itu angkatan 81. Kami baru merayakan ulang tahun yang ke-81. Padahal Indonesia merdeka 78 tahun. Jadi kita lebih tua dari Indonesia Pak Arya. Karena SMA 3 dimulai tahun 1942 itu sudah menjadi sekolah untuk anak-anak pribumi di Yogyakarta. Jadi betul SMA 3 adalah sekolah yang sangat luar, dan alhamdulillah Pak Arya prestasi SMA 3 alhamdulillah baik. Kalau tadi tanya Pak Arya yang melanjutkan perguruan tinggi berapa 100% anak-anak kami melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan izinkan pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN. Terus saja Pak, kami tahun kemarin diberi bantuan yang luar biasa. Di belakang kami kan nanti ada gedung lantai 7 gitu Pak, ini lantai 7 lantai, sorry, gedung 7 lantai yang pembangunannya sekitar 18 miliar, yang kebetulan ketua panitianya adalah Pak Tri, dan di sana juga kami mendapatkan bantuan dari BUMN Pak Arya. Di sana ada Pertamina, ada Pupuk Kaltim, ada BNI, ada BRI, dan yang banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih. Kami lakukan bangunan itu sangat bermanfaat untuk anak-anak kami Kak, karena itu untuk menuju pembelajaran. Dan kami mohon, karena ternyata belum selesai Pak, ternyata yang 7 lantai itu belum mencukupi.
mudah-mudahan kedepannya kami juga akan membangun lagi karena sekarang tuntutan dari anak-anak ini fasilitas olahraganya belum punya ini. Itu jadi lapangan indoor belum punya ya. Nah ini nanti PR-nya ABA gitu selanjutnya bagaimana mengadakan lapangan indoor di SMA Negeri 3 Jakarta gitu. Nah insya Allah. Saya kira ucapkan terima kasih. Saya kira tidak perlu terlalu banyak. Anak-anak sekalian nanti akan disampaikan ceramah dengan tema Gen Z Talent Activation dan ini betul-betul sangat bermanfaat buat anak-anak kami. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan nanti yang akan disampaikan oleh Bang Arya tentang materi yang terkait dengan Gen Z gitu ya, Activation. Ini tadi saya juga melihat anak-anak bermain permainan anak-anak Gen Z itu juga sudah tidak nyambung saya itu. Gitu. Tadi permainan di sana jadi main Oppo gitu. Demikian, saya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada pihak Kementerian BUMN dan jajarannya yang sudah berkenan untuk menjadikan SMA 3 sebagai tempat diadakannya kegiatan Kementerian BUMN mengajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Musyawarah telah berkenan untuk memberikan sambutan dari kesempatan kali ini. Kami persilakan Bang Arya Sinulinga. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Kusworo yang sudah menerima kami sebagai tuan rumah sehingga kami dari BUMN bisa sharing berbagai kegiatan di SMA 3 ini. Kemudian juga Ketua Komite SMA 3 serta Ketua Keluarga Besar Alumni Pak Manaba, Mas Trianto. Terima kasih Mas Tri, serta teman-teman dari Telkomsel, dari Papros, dari Bio Farma, dari Pupuk, Jasa Raharja, Telkomsel udah pasti, dan kawan Telkom semua. Terima kasih. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Arya Sinulinga. Saya staf khususnya Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kami, tadi saya senang juga Pak Kus karena ternyata BUMN-nya, gedungnya dibantu oleh BUMN. Ada Pertamina, ada BNI, dan lain-lain. Itu menunjukkan kenapa sampai bisa disumbang, ada yang tahu nggak kenapa? Karena banyak alumni Pak Manaba ini ada di BUMN. Kalau nggak ada alumninya, saya ragu kalau dikasih sumbangan. Bener pasti. Jadi artinya Pak Manaba ini bagus. Pasti saya yakin banyak pejabat di BUMN, di Pertamina, di BNI dan kawan itu lulusan dari SMA 3 Jogja. Maksudnya ketawa Pak. Karena saya tahu ini pasti banyak alumni nih, makanya banyak sumbangan ke sini. Adik-adik BUMN ini saya sudah tahu semua lah mengenai BUMN, ngerti pekerjaannya, ngerti langkah-langkahnya. Adik-adik mau ke mana? Mau kemana aja, naik kereta api. Sekarang kereta apinya bagus-bagus. Saya kemarin pengen naik kereta api Pak, kemalaman. Saya kemarin baru nonton U17, kalah. Tapi ya untuk Indonesia yang nggak punya kompetisi sih udah jago. Lawan Ekuador seri 1-1. Ekuador tuh juara nomor 2 di Amerika Latin. Brazil kalah sama mereka. Panama seri juga. Kemarin Maroko mereka ubah strategi agak ofensif, kalah. Tapi itu pun ya udah hebat lah. Anak-anak Indonesia masih muda-muda udah bisa kalah. Jam 10 malam saya langsung jalan ke Jogja Pak. Jam 2 pagi nyampe di Jogja. Tadi pagi jam 8 rapat Telkom, karena kami ada rapat Telkom Pak di sini di Jogja. Baru selesai rapat, saya Jumatan, habis itu langsung ke sini. Karena kita pengen ketemu sama adik-adik, cerita mengenai BUMN. Adik-adik, saya kalau Jogja ini ya,
sangat dekat sama Jogja karena abang saya SMA di sini. Dulu Pak SMPP Pak. Sekarang SMA berapa ya? SMA 8. Ya, sejak SMA di sini. Om saya, tante saya, kakak saya semua dari Jogja Pak. Keluarga kami dulu asal kemana-mana ya perginya ke Jogja. Dulu juga begitu saya. Tamat SMA, habis UMPTN, zaman saya namanya UMPTN. Habis UMPTN, saya males-malesan naik gunung Pak, sambil nunggu pengumuman. Ibu saya marah. Teman-teman kamu kenapa? Teman-teman kamu kan tes swasta semua. Kenapa kamu nggak tes swasta? Pergi ke Jogja. Saya pergi ke Jogja Pak, naik bus dari Medan. Ya dulu kamu dulu Pak biasa, mau naik apa lagi? Naik pesawat mahalnya bukan main. 3 hari 3 malam naik bus sampai ke Jogja tes. Saya nginap di tempatnya abang saya Jalan Hayam Muruk Pak. Hayam Muruk ya. Saya nginap di situ berapa lama belajar tes. Saya bilang ya saya ambil Atmajaya dulu untuk swasta. Saya bilang Atmajaya ini gampang lah. Bener masuk ternyata. Tapi ternyata saya nggak bisa lanjut di Atmajaya karena dapat di ITB sipil. Terpaksa saya tinggalkan Atmajaya, maksudnya ke ITB. Habis padahal asik di Jogja kan Pak, enak ya. Uang kosnya murah zaman dulu, 10.000 per bulan. Aduh, enak banget. Di Bandung kuliah, uang kosnya Pak 120.000 Pak, 12 kali lipat daripada di Bandung. Aduh, mahal gitu. Tapi apa boleh buat, terpaksa karena masuknya di ITB. Tahu gitu saya masuk Atmajaya aja Pak. Ya jadi adik-adik, jadi Jogja ini sama kita, sama keluarga saya tuh sangat senang lah. Karena keluarga saya, om saya di sini, rumahnya juga ada di sini, masih ada. Pernah lama jadi kepala stasiun TVRI di Jogja, rame lah. Banyak banget bos keluarga gue di Jogja bos. Pokoknya orang Medan itu keluarga saya kalau sekolah Pak ya ke Jogja. Nah kalau Pak Manaba, ini saya tahu karena teman saya dulu seangkatan anak SMA 3 di ITB, banyak banget. Tepuk tangan tuh SMA 3 juga. Banyak banget teman saya anak SMA 3, mau di elektro, mau di sipil, mau di mana, banyak banget. Tapi ya kalah sama anak Medan. Lebih banyak kami juga ternyata. Satu angkatan saya 32 orang Pak. Dulu A1 kan 4 kelas. A1 4 kelas artinya fisika 4 kelas, kami rata-rata 8 orang masuk ITB. Jadi Pan Manaba keren, tapi masih kalah sama SMA saya di Medan. Maaf Pak Kus, maaf Pak Sri. Banyaknya Dozan gitu, tahu? Anaknya Willy Dozan tahu? Tahu nggak? Ada yang tahu? Tahu kan? Tuh, tahu kompak tuh Bu, tahu Pak. Ngapain anak pacarnya? Masih pacaran udah digebukin. Bu, ternyata anak sekarang Pak, banyak terjadi, gak hanya pelecehan, kekerasan dalam pacaran pun udah terjadi. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi kami lihat ya adik-adik ya, kami lihat perkembangan, kami dapat informasi kalau 1 dari 10 orang Indonesia itu punya gangguan mental. Informasinya banyak banget, gak ada yang bayar, hampir semuanya gratis, bener nggak? Anda mau berita luar negeri gampang, Anda mau nonton TV gampang, mau cari hiburan gampang, apa aja murahnya bukan main. Itulah hebatnya teknologi sekarang. Kertas yang harum
Pak Kus ketawa, Mas Tri ketawa. Warna pink kalau dicium ada baunya, harum, mahal. Ada wangi-wanginya. Dan itu mahal. Akibatnya surat cinta kami itu hanya bisa tertuju ke satu orang. Karena mahal. Butuh amplop, beli amplop lagi. Pergi ke kantor pos, harus naik angkot sampai sana, beli perangko lagi, bayar. Akibatnya kami kalau mengejar wanita itu satu, cinta sesungguhnya. Karena yang ngirim ada 10 laki-laki, dia pun ya halo sayang, dia tebar juga. Jadi nggak hanya playboy yang banyak, playgirl juga banyak. Siapa di sini yang punya cowok 5? Ya. Nah, itu apa? Akibatnya apa? Informasi banyak, yang ngerayu banyak, apa-apa banyak, semua banyak dan sebagainya. Banyak banget. Kalau kami dulu enggak, Mas Tri, saya yakin pacarnya cuma satu. Habis itu putus, sedih, habis itu cari lagi yang baru. Satu lagi. Kalau sekarang enggak. Nah, tapi banyak juga yang baperan anak-anak sekarang. Siapa yang di sini putusnya kalau diputus nangis-nangis sebulan? Ayo tunjuk tangan. Kalau dulu itu yang nangis pasti cewek. Kalau sekarang cowok pun jangan-jangan nangis diputus. Jadi itu semua akibatnya apa? Adik-adik udah nggak tahu lagi nih mana yang benar, mana yang salah. Acuannya yang mana bingung. Informasi yang benar mana. Akibatnya banyak orang yang aneh-aneh. Tahu Dandi? Masa ada orang injak-injak itu dia masih tenang aja? Mana jagoannya? Kebingungan terjadi. Itu salah satunya adalah karena informasi. Itu yang membuat kami dari BUMN akhirnya berpikir, kalau kita nanti tahun 2050, di mana kita tahun 2030, 2040 ada bonus demografi, anak mudanya semua yang kuasai, tapi mentalnya nggak kuat, nanti yang mimpin siapa Indonesia ini kalau mentalnya nggak kuat? Minggu lalu mana saya? Oh Surabaya, tuh kan lupa udah. Minggu sebelumnya Lombok, Pak. Ini karena muter terus Pak, saya udah nggak tahu lagi. Jalan terus. Ini adalah provinsi yang ke-18. Saya bertemu sama adik-adik seperti ini, ngobrol begini, tujuannya apa? Mau beritahu deh. Hey, ini loh kondisi kita. Anak SMA 3 ini keren-keren loh dulu. Sekarang pun keren-keren. Gimana kita cara menghadapi dan memanfaatkan digital? Dulu main game dimarahi orang tua. Setiap anak main game dimarahi orang tua. Sekarang main game lebih tinggi orang yang e-sport, lebih tinggi gajinya daripada orang tamat dari UGM. Itu fakta kok. Kebetulan anaknya Pak Erick Thohir itu adalah manajer e-sportnya Indonesia yang kemarin pada saat SEA Games dia bawa ke sana dan dapat 3 emas. Kita banyak cerita gimana e-sport itu bisa berkembang. E-sport itu ternyata orang Indonesia hebat dan keren, dan banyak orang punya pendapatan tinggi gara-gara e-sport. Siapa? Banyak banget. Dan mereka kaya gara-gara e-sport. Anak UGM capek-capek kuliah 5 tahun, 4 tahun, kalah sama orang yang jagoan e-sport. Ini artinya apa? Memang kondisi digital berubah juga. Adik-adik, dulu orang masuk akuntansi dikira udah habis Pak. Siapa sih lo kerjakan soal-soal matematika pakai AI? Ada, udah, pasti ada, udah, jangan bohong. Gurunya bilang, wah ini anak pintar, rajin banget. Semua soal jadi kerjain. Padahal disuruh apa? AI kerjain. Mati kita Pak. Itulah hebatnya AI. Apakah masih dibutuhkan
dibutuhkan. Adik-adik, makanya kami datang. Teman-teman harus punya kesadaran digital, tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu milah-milah informasi, tahu pakai aplikasi yang mana, tahu ini tujuannya. Hal yang dulu diharamkan seperti e-sport di sekolah atau dimanapun, sekarang dibutuhkan, berkembang dan sebagainya. Nah, ini adik-adik yang kenapa? Permisi Mas Arya, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid Mas Saputra. Ya, saya ingin bertanya, karena kualifikasi dari yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin dalam BUMN sekarang sudah meningkat, kira-kira kualifikasi minimum apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin BUMN? Memang Terima kasih. Kalau diskusi di Pak Manaba itu beda, Pak. Kalau di SMA lain tadi diskusinya beda lagi saya. Jadi saya senang, Pak. Lain. Kualifikasi apa yang dibutuhkan? Kamu tahu nggak sekarang? Seperti yang saya katakan tadi, S1 nggak cukup. S1 nggak cukup. Langkah pertama ya masuk S1. Berikutnya cepet-cepet ambil kuliah ke luar negeri. Itu minimal. Kalau dulu kita bos tamat S1 itu bangga, itu jagoan, itu paling keren. Sekarang, aduh, nggak laku. Nggak laku kalau cuma S1. S2 di Indonesia kan keren sih. Tapi lawanmu luar negeri semua. Tapi jangan takut, banyak beasiswa. Beasiswa LPDP itu di samping uang kuliah, juga uang hidup dikasih. Jangan takut, yang penting kamu mau. Itu satu, minimal ya. Minimal. Cukup, nggak cukup. Yang kedua apa? Adik-adik harus jago komunikasi. Jago ngomong. Banyak orang pintar ngomong nggak bisa. Kalau nggak bisa ngomong, siapa yang tahu dia pintar? Karena kalau kerja, hanya kerja aja, walaupun kerjanya bagus, tapi kalau nggak pintar presentasi, nggak pintar ngomong, nggak bisa. Adik-adik, siapa di sini yang aktif di OSIS? Tunjuk tangan. Cuma dikit. Aduh, adik-adik, Anda harus aktif di organisasi. Di organisasi itu Anda belajar komunikasi. Di OSIS Anda belajar, OSIS atau apa namanya, eskul ya. Anda belajar jadi pemimpin. Anda belajar memimpin orang. Anda belajar juru orang. Anda belajar komunikasi. Anda belajar mengorganisir. Anda belajar bagaimana manajemen. Belajarnya sejak SMA di organisasi. Saya dulu bandelnya bukan main, duduknya paling pojok, tapi ketua kelas. Udah ketua kelas, cukup? Enggak, saya ketua pecinta alam, kerja naik gunung. Habis itu cukup? Enggak, saya aktif di OSIS. Habis itu aktif di organisasi keagamaan. SMA aja saya punya 4 organisasi. Tapi belajar juga. Jadi bos, Mas Rashid, nggak cukup hanya belajar. Sejak SMA belajar organisasi. Ya, saya bener loh ini omongnya. Tahu nggak Steve Jobs? Tahu siapa Steve Jobs? Pendiri Apple. Jago nggak? Jago. Dia jagoan programming nggak? Enggak. Siapa yang jago? Wozniak. Hafal, ini pinter. Tepuk tangan. Jadi Apple itu, Steve Jobs itu, dia jago konsep, tapi yang bikin programnya namanya Wozniak. Yang terkenal Steve Jobs bukan si Wozniak. Yang Wozniak yang tahu siapa? Ya cuma sedikit orang. Tapi Steve Jobs semua tahu. Kenapa? Dia jagoan komunikasi, jagoan konsep.
Kalau Steve Jobs udah ngomong mengenai Apple, pasti semua lihat. Paham ya? Ternyata orang pintar ngitung. Jadi apa? Disuruh-suruh sama orang. Setuju? Oke ya. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Silakan. Siang Bapak Ibu Guru dan selamat siang Mas Arya. Perkenalkan, nama saya Nabila Raskia. Bisa dipanggil Nabila, saya dari kelas 11. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Arya. Kalau saya lihat di sini BUMN ini kan merupakan suatu lembaga yang memiliki banyak sekali kegiatan dan aktivitas ya tentunya. Banyak berbagai macam event dan kegiatan yang sangat masif dan intensif yang dilakukan oleh BUMN. Bahkan tadi saya sempat ngobrol dengan salah satu staf dan katanya bisa dalam seminggu ini ada 4-8 kegiatan yang harus diisi atau dihadiri oleh BUMN. Nah, saya juga penasaran bagaimana cara Mas Arya ini untuk bisa mengkoordinasi banyak kegiatan dalam waktu yang berdekatan. Bagaimana caranya untuk kita mengkoordinasi orang lain, bagaimana juga cara kita untuk mengkoordinasi setiap kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal meskipun sangat intensif ya, dan tentunya waktu yang dibutuhkan pun juga terbatas. Dan yang terakhir mungkin kalau saya boleh menawarkan, saya melihat BUMN ini kan memiliki banyak program, dan saya penasaran apakah ada program yang dapat bekerja sama dengan teman-teman SMA seperti kami ya, karena kami di sini ingin mendapatkan banyak ilmu juga, jadi pengen suatu ketika nanti di kemudian hari bisa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BUMN. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini bagus banget pertanyaannya. Ya, kebetulan saya sama BUMN, saya punya kegiatan banyak banget. CSR urusan saya juga, ada milenial urusan saya juga, tim saya anak muda semua. Tim saya ini anak muda yang milenial juga, usianya di bawah 30 semua. Coba berdiri, ya ada yang udah tua dikit lah, udah habis juga. Ini namanya Ega dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Jadi ini namanya Selfie, ini dari BRI Sumatera Barat, ya saya tarik ke Kementerian BUMN. Itu masih muda, berapa usia kamu? 22. Oh, BSI 22. Yang belakang ada Akbar dari Utama Karya. Kemudian ada JJ dari PNM. Baru ada Javi dari Kakato Steel. Ella dari Airnav. Di belakangnya ada Kia dari Pertamina. Sebelahnya Tanti dari PNM. Sebelahnya lagi Tania dari PTPN. Ada lagi nggak? Habis. Oh ada. Ajeng dari PLN. Ajeng alumni. Oh kamu alumni sini. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Oh ada alumni Padmanaba. Tim saya tahun 2010 lulus. Ada lagi? Habis. Udah. Oke, terima kasih. Ini tim saya semua anak-anak muda yang saya rekrut dari BUMN kerja sama saya untuk bikin kegiatan dan sebagainya. Saya juga pegang di PSSI. Saya bantu Pak Eri juga di Expo. Urusan saya apa? Banyak banget. Mulai dari naturalisasi pemain yang ngatur-ngatur saya. Apa ya? Ya, jadi orang dari luar negeri yang ada diaspora pun dari Indonesia yang urus saya juga. Hampir semua, banyaklah kegiatan supporter yang urus saya juga. Pokok pertama, saya nggak pernah mau bolos. Walaupun sakitnya flu doang, nggak pernah mau bolos. Tetap masuk kelas. Kenapa? Kalau saya bolos 1 hari, maka ada sekitar 4-5 pelajaran saya tertunda. Makanya saya nggak pernah mau bolos. Mau di kuliah, mau di kelas, nggak pernah mau bolos. Karena 1 hari saya bolos, 4-5 pelajaran saya tertunda. 1. Kunci pertama ya. Kunci kedua,
setiap saya masuk kelas, apapun omongan guru saya catat di kertas buram. Lupa kita namanya kertas apa Pak, abu-abu tuh. Buram ya. Saya selalu mencatat semua pelajaran di kertas, bukan pelajaran, semua omongan guru saya tulis di kertas buram. Apa tujuannya? Tadi yang pertama saya nggak ada yang tertunda, yang kedua apa? Kenapa saya tulis itu? Supaya saya bisa konsentrasi mendengar guru saya. Setiap omongannya saya tulis, setiap omongannya saya tulis, setiap omongannya saya tulis. Tapi kalau bilang apa ya nggak saya tulis apa, yang tadi tidak. Yang penting-penting saya tulis semua. Itu membuat saya konsentrasi. Jadi mudah-mudahan saya setiap belajar sampai hari ini, setiap omongan bos saya, omongan pimpinan saya dengerin supaya jangan ada yang bolong. Sehingga saya punya konsentrasi tinggi untuk selalu. Jadi saya mulai sejak saya SMA. Baru 2. Yang ketiga. Tahu yang ketiga apa? Sampai di rumah, yang tadi saya catat, saya tulis ulang di buku yang benar. Saya tulis ulang. Tujuannya apa? Untuk mengulang pelajaran hari itu. Jadi saya nggak pernah mengulang dengan sistem kebus malam mau ujian baru belajar. Siapa di sini belajar hanya pada saat besoknya ujian? Hari itu ujian, hari itu saya belajar. Saya padahal apa? Udah apa? Ulanglah pelajaran. Saya mengulang pelajaran dengan menulis ulang setiap hari. Sehingga apa? Saya punya waktu untuk bermain-main. Saya punya waktu untuk organisasi. Saya nggak akan pernah tertunda pelajaran saya karena saya selalu tiap hari belajar, ulang pelajaran tiap hari. Padahal saya aktifnya gila-gila. Yang keempat, siapa? Kalau tadi kamu anak SMA Panganaba ngerjain yang saya bilang, kamu pasti masuk UGM. Ada yang keempat, kalau kamu pengen dapat jurusan yang paling diidam-idamkan di perguruan tinggi. Tahu apa? Yang keempat, ajari kawanmu. Tahu. Jika kamu mengajari temanmu, maka kamu udah seperti guru, udah bisa ngajari dan ngerjain soal. Tadi pertama apa? Masuk kelas nggak boleh bolos. Yang kedua apa? Catat semua supaya bisa konsentrasi. Yang ketiga apa? Sampai di rumah ditulis ulang. Itu apa? Mengulang pelajaran. Yang keempat apa? Ajari kawanmu. Kalau kamu bisa ajari kawanmu, kamu mau aktif apapun bisa kamu kerjakan. Gak perlu takut nanti pada saat mau ujian besok kamu tinggal ngulang-ngulang gitu doang. Karena kamu tiap hari mengulang pelajaran, karena kamu tiap hari ngajari kawanmu. Apa namanya sekarang? UTBK apa? Untuk tes ujian itu apa ya? Ujian? SM? Apa namanya sekarang? SNBT. Apa namanya? Seleksi nasional berdasar tes. Oh, seleksi nasional berdasarkan tes. Itu sebulan terakhir kalian cuma tinggal belajar kecepatan mengerjakan soal. Kita ikutin. Nggak tunda, semua saya kerjain. Saya nggak pernah ambil kerjaan akibatnya begitu. Sejak SMA ya begitu kerjanya. Makanya kalau saya bandel, banyak kegiatan bisa masuk ITB. Di ITB ya bisa juga bagus, tamannya cepet juga. Padahal aktifnya bukan main. Gitu doang. Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak?
Tadi pertama apa? Nggak boleh bolos. Yang kedua apa? Catat di kertas buram. Yang ketiga apa? Cara ulang di kertas benar. Keempat apa? Ngajari teman. Sebulan terakhir sebelum tes, belajar kecepatan mengerjakan soal. Karena di tes nasional itu kecepatan penting. Ya kan? Makanya kita perlu belajar. Jangan gini, kamu 1,5 bulan lagi tes, kamu baru belajar mengerjakan soal. Kalah. Tapi kalau kamu belajar kecepatan, berarti kamu udah ngerti. Kamu mau kecepatan mengerjakan. Ya, ya deh ya. Jadi nggak boleh menunda pekerjaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Pokoknya kamu nanya apa aja bisa. Oke. Pekerjaan banyak banget. Banyak banget pekerjaan. Nggak tahu. Di atas meja sudah kami sediakan berkas untuk dibubuhi tanda tangan oleh kedua belah pihak, yaitu dari Telkomsel dan juga sekolah. Di mana MOU ini adalah terkait tentang produk, layanan dan solusi digital. Yang selanjutnya Telkomsel juga akan memberikan bantuan kepada sekolah untuk menunjang kebutuhan guru dan siswa dalam mengakses internet dan juga Digipos. Bila terus kita berikan momen yang sangat luar biasa ini. Ini adalah sekaligus merupakan bentuk komitmen nyata dari kedua belah pihak agar supaya kebutuhan akan akses internet ini terus terjaga. Boleh kita berikan senyum terbaik karena kamera 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak. Untuk selanjutnya kali ini adalah seremonial penyerahan bantuan dari Telkomsel kepada SMA Negeri 3 Yogyakarta. Untuk itu perwakilan dari Telkomsel dan juga SMA Negeri 3 Yogyakarta kami persilakan. 1, 2, 3. Luar biasa, semoga bermanfaat. Sekali lagi selamat untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta. Dan selanjutnya kita akan undang juga salah satu perusahaan BUMN untuk bisa naik ke atas stage, yaitu Papros. Papros kami persilakan karena kali ini Papros juga akan menyerahkan bantuan secara simbolis untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta. Baik, kita serahkan. Boleh kita berikan senyum terbaik karena kamera 1, 2, 3. Dan sekaligus bersama dengan ini kita akan menyaksikan bersama-sama komitmen Papros untuk mencegah stunting pada generasi muda khususnya SMA Negeri 3 Yogyakarta dengan meminum bersama-sama multivitamin yang telah disediakan oleh Papros. Saya boleh minta bantuan teman-teman perwakilan dari Papros untuk bisa yel-yel. Ibu Ivana bisa bantu saya untuk yel-yel, Bu. Ini yel-yelnya apa dari Papros? Boleh Ibu Ivana, silakan. Baik, kita yel-yel dulu sebelum kita minum multivitamin ya. Silakan Ibu Ivana. Yuk, hitungan ketiga. Siapa komandonya tadi? Minum TTD bersama, stop stuntingnya. Oke. 1, 2, 3. Yuk guys, minum TTD. Stunting, no way. Yeay! Semoga dengan bantuan dari Papros ini, kita semuanya bisa terjaga dari stunting dan siap untuk menghadapi era kompetisi secara global di era digital kali ini. Selamat! Oke. Baik. Dan selanjutnya mohon berkenan untuk tetap di atas stage karena kita akan memberikan bantuan kepada siswa-siswa berprestasi dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Untuk itu kami persilakan untuk dapat bergabung tamu VIP yang lain, jajaran perusahaan BUMN yang belum lengkap silakan hadir kembali ke atas stage. Dari Pupuk Indonesia
Boleh sambil terus kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Dan yang lain harus tetap semangat dan termotivasi untuk bisa menjadi hebat juga untuk bisa naik ke atas stage di forum-forum berikutnya. Amin. Bang Arya silakan boleh bergabung di tengah bersama kepala sekolah. Silakan. Kita berikan momen yang sangat luar biasa ini. Ya. Yuk, dengan gaya anak-anak milenial generasi Z. Gen Z gimana gaya terbaiknya? 1, 2, 3. Yeay! Semangat semuanya. Ayo, teman-teman boleh silakan duduk silang. Teman-teman bisa istirahat dulu. Oke. Luar biasa. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dari BUMN boleh abadikan momen ini terlebih dahulu dengan formasi lengkap. Bapak, kenapa turun? Oh, langsung di bawah aja? Boleh. Silakan, kita bareng-bareng ya di bawah. Berarti teman-teman semuanya Sekolah Negeri 3 Yogyakarta berdiri semua tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Oke juga ya. Oke. Baik. Apakah ada sign khusus? Kita kepala tangan kita kalau udah begini ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke. Kita angkat tinggi-tinggi kepala tangan kita ke atas. 1, 2, 3. Semangat! Beri kita kasih aplaus buat kita semuanya. Wow! Dengan berakhirnya sesi yang sudah baru kita saksikan bersama-sama, berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini bersama Gen Z Talent Activation edisi untuk SMA Negeri 3 Yogyakarta. Semoga informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berguna untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk terus rajin belajar, rajin mengeksplor diri sebaik-baiknya, dan kita akan berjumpa di puncak kesuksesan. Akhirnya saya Usman Sari pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selvi. Kak Selvi. Ini fiksi. Ini yang tadi katakan yang rampok ini. Oh iya. Ya, jadi saya sebenarnya itu bukan hanya bisa kota sebenarnya perangkat kota itu di Ganti Cuma Kesip Pemasaran. Caranya? Ya, di sini terdiri dari beberapa tempat. Di sini ada kenalannya, jadi di bagian pertama ini ada sistem pikir atau pemanasan tenaga. Jadi gas buang itu sudah panas, tapi dipanaskan dulu. Kemudian digunakan di sini kita isolasi, jadi panas dan putih. Tapi di sini dipanaskan dulu. Ya, delta suhu ini kan juga ada beberapa ini bisa sebenarnya bisa dilakukan juga ke incu atau motor. Nah, setelah kita buat delta asosiasi suhu antara kedua komponen ini, dan dalamnya ini ada pengiran panas. Jadi ada panas. Nah, setelah masuk ke situ, akhirnya saya mengawal sebenarnya reaksi kimia yang berjalan. Nah, keputusan ATC udah jalan. Nanti ada posisi nanti berapa truknya berapa? Ya, untuk penurunannya kita sudah 36,5%. Ini masih lebih baik kalau dibandingkan parameter sejenis simulator dan berkata titik yang ada dalam tujuannya sekitar. Kamu kok pikir saya ganti? Ini penelitian saya sejak dulu, Pak. Jadi saya meneliti itu sejak SMP kelas 7. Masih berpikir? Oh iya, jadi saya itu waktu kecil itu asmanya jadi kalau saya ada yang banyak kotor begitu, saya jalan-jalan ini kalau dari di Surabaya pada jalan pulangnya saya harus ke pasar ini. Ya, jadi
Saya kalau yang rutin harus ke pantai, harus latihan di pasar, renang. Jadi yang ngajarin ya kita dari riset pertama itu peralatan saya sederhana Pak. Pak, lalu kita kembangkan lagi kita siap-siap lalu kita pesawat lalu kita kembangkan lagi berapa jam? Nah ini kita juga menggunakan jadi pakai bawa dengan ditambahnya ya itu kita literasi Sejak udah nanti mungkin selanjutnya masuk ke paket sederhana cukup makan waktu 6 bulan aja itu masih cepat. Dan ini dapat emas di Pusmas kemarin ini juara event nasional kemarin. Kepikir loh dia Pak. Iya. Nah, kalau yang ini usahanya Pak ini viral usahanya. Ini apa nih aplikasi apa kamu? Iya. Itu nggak tahu. Itu nama. Kalau monopoli sama materi K3. Kita kayak kita implementasi juga pakai augmented reality. Jadi kita kayak diciptain mainan yang edukatif sama juga interaktif juga nggak sih? Istilahnya kayak pengetahuan buat para siswa tentang terhadap K3. Oh. Belajar K3 siap. Kirim ya Kang. Siap, insyaallah. Iya. Nanti sekarang pakai aplikasinya nanti. Lain ini kebetulan lombanya buat ini saya menyuarakan suara saya langsung hari ini. Artinya kemarin ini juara dan masih juara nasional. Jadi temanya tentang mental health. Itu supaya tadi belum ada sampai juga. Aku pengen nyuarain suara kita remaja. Hal terkait remaja yang pendidikan itu sangat pasti banyak banget tuntutannya dari orang tua. Contohnya kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi apa, kamu harus gimana. Betul. Ternyata masalah utama dari remaja itu ada di tuntutan. Saya gambarin lewat cerminan kayak tadi Bang. Saya ikut dari 2022 dan sudah dapat 2 dapat tapi itu saya ada kita punya satu namanya menjadi manusia itu dia orang yang dulu punya penyakit akhirnya sekarang jadi orang yang kembali. Iya, iya. Semua namanya ada. Nanti coba anda cek kerjasamanya apa. Itu namanya siapa?
ini kita cari banyak kita dulu ada masalah lupa kita dibully orang kita aja berantem sekarang kita dibully Pak dia pakai akun palsu akhirnya tertekan akhirnya bisa aneh-aneh kasian lah sekarang kasian banget diserang orang tapi dia nggak tahu sebenarnya ajak diskusi sih oke Mas udah ya Solo ya? Apalagi Telkom Solo. Tanggal 2. Ini terlalu itu tidak bisa jadi ya. Solo kan berbangan dengan final lah. Ya, jadi Ayo Mas Tri, siap, siap. Ya. Kayaknya ketemu lagi deh. Satu, dua, tiga, yuk. Oke. Sana itu ya, saya dulu. 1, 2, 3 langsung gaya ya. Oke. Iya video. 1, 2, 3 ya. Oke lagi.